soal peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalur kontraflow di Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 58, sudah ada praktisi road safety, founder and lead instructor Jakarta Defensive Driving Consulting, ada Pak Yusri Pulubuhu. Selamat pagi Pak Yusri. Selamat pagi Mbak Adit. Ya, Pak Yusri, bagaimana Anda melihat peristiwa kecelakaan ini? Ini ada di jalur kontraflow, kemudian di pagi hari begitu, diduga sopir mengantuk, Pak Yusri. Baik Mbak Aditi, saya berulang kali selama pasca mudik ini atau musim mudik ini diminta korporasi untuk berkampanyekan, dan ada pertanyaan-pertanyaan terkait apakah kita akan ke kontraflow, lajur kontraflow pada saat rekayasa lalu lintas itu terjadi atau bagaimana. Saya menyarankan kepada para pendengar audiens yang mengikuti seminar atau talk show saya agar mereka tetap di lajur A atau jalur A ketimbang mereka melakukan kontraflow di lajur B, karena beberapa potensi bahaya di sana di jalur B itu adalah kita menghadapi situasi yang sedemikian rupa. Dari sisi lajur yang sangat sempit, dari sisi lawan atau ancaman bahaya itu begitu besar karena ada kendaraan-kendaraan yang datang dari lajur B dari timur ke barat ya, dan mereka dalam kondisi yang tidak diprioritaskan selama rekayasa mudik terjadi, karena sebagian besar mereka ada keluar out in, keluar dari tol masuk lagi, keluar masuk tol lagi. Nah, ketika mereka masuk ke tol, mereka dalam kondisi yang sedikit mengalami kegembiraan, euforia karena tidak mengalami situasi macet seperti di jalur biasa. Namun kondisi fisik daripada para pemudik atau kendaraan di lajur B ini dalam kondisi yang sangat letih. Oleh karena itu kita yang berhadapan dengan kondisi letih dengan lajur yang sempit, ditambah lagi rambu-rambu lalu lintas berbalik arah semua, tidak dipantau sama kita seperti kita di lajur A, artinya exposure risk, tingkat resiko kita sebagai pengemudi baik di lajur B ataupun di lajur di kontraflow itu sangat besar untuk terjadinya kecelakaan. Dan kemudian kita melihat jam kejadian ini adalah pagi, di mana pagi dan para pemudik ini berangkat pasti dari malam hari atau dini hari, mungkin jam 2 dan lain-lain. Artinya mereka betul-betul seperti yang diduga oleh Mbak Aditi tadi, mereka dalam kondisi fatigue. Nah, perlu diketahui ketika kondisi fatigue, maka peluang kesalahan-kesalahan itu terjadi. Kenapa? Kemampuan kognitif kita itu menurun, kemampuan prediksi kita turun gitu ya. Sehingga reaksi-reaksi dari respon kita dari input yang masuk ke indera mata kita sebagai pengemudi itu lambat. Bahkan kita gampang sekali mengalami situasi micro sleep ataupun highway hypnosis bagi orang yang baru masuk. Nah, baru masuk ya, baru join di lajur tersebut. Artinya mereka baru keluar. Misalnya aja pemudik yang berangkat dari Bekasi atau dari Halim atau dari Jakarta, artinya baru ya. Tetapi mereka bisa terpaku, terbuai dengan situasi yang namanya atau fenomena yang namanya highway hypnosis. Belum lagi para pengendara yang sudah melakukan perjalanan yang cukup lama. Mereka gampang atau bisa saja dalam kondisi micro sleep. Jadi kesimpulan saya ketika saya mengkampanye di dalam beberapa saat sebelum ini, agar mereka tidak memilih lajur kontraflow tersebut pada saat kontraflow rekayasa dilakukan, tetapi tetap bertahan mengambil kesempatan di lajur A. Lajur A itu harus ke timur ya, harus ke timur. Ya, tapi kan yaitu biasanya kebijakan rekayasa lalu lintas ini seperti kontraflow ini dilakukan ketika ada situasi dan juga kondisi tengah kemacetan begitu ya, kepadatan yang cukup panjang begitu di jalur tol ini. Ataukah sebaiknya kontraflow ini dilakukan atau diberlakukan ketika sudah lebih siang begitu, jam 10 ke atas atau jam 11 ke atas, atau seperti apa? Jangan sampai kemudian peristiwa ini terjadi lagi. Baik Mbak Aditi, jadi sebagaimana schedule yang di awal yang sudah di-announce dari sebelum periode mudik ini terjadi oleh pemerintah, itu waktu kontraflow itu tanggal 5 ya, itu terjadi dilakukan pada saat pukul 2 siang, jam 14 sampai 24.
Hmm. ya, pukul 2 siang sampai jam 24 itu tepat, ya, 24 itu tepat, karena sudah agak siang dan tengah hari ya. Mhm. Nah, tetapi kita tahu bahwasanya secara undang-undang polisi memiliki diskresi. Betul. Walaupun sudah ada aturan dan lain-lain itu bisa berubah melihat situasi dan kondisi yang terjadi, seperti intensitas atau volume daripada kendaraan yang luar biasa. Ah, Sehingga polisi melakukan rekayasa lalu lintas tadi. Jadi, rencana yang sudah yang sudah disiapkan bisa saja berubah ya. hmm. Nah, dalam hal ini, sama seperti analoginya bagi pengemudi, ketika mereka melakukan perjalanan, mereka melihat Baik, situasi yang tidak mungkin, baik Pak Yusri. mereka lakukan adjustment sendiri. Jadi Baik Pak dalam hal Yusri, ini mohon maaf kami potong sebentar karena akan ada informasi dari pihak kepolisian terkait dengan kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek.